Jadi kalau kita berbicara sukses tuh sebenarnya luas ya. Jadi menurut saya pribadi, orang yang sukses itu orang yang bisa menyelesaikan masalahnya, atau orang yang bisa menyelesaikan hari ini. Ada Eh, Teman-teman mungkin tidak bisa selalu melihat standar kesuksesan itu hanya di media sosial, tuh, tapi pahami diri sendiri bahwa apa sih yang menjadi standar sukses diri kita sendiri gitu. Terus juga ada apa ya, kata-kata gini, tidak semua bunga mekar pada waktu yang sama, betul, tapi semua bunga betul, betul. memiliki keindahan yang sama gitu. Gila. Kita teman-teman semuanya harus ingat satu hal sih, great people become from great responsibility, Betul. seperti itu. Nah jadi Kadang yang berisik itu bukan dunia luar, tapi pikiran kita sendiri. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Dalam Diri. Oke, gimana nih kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kelancaran di segala urusannya. Nah, aku Miranti Ratu Raisya di podcast Suara Dalam Diri ini akan membawakan tema-tema psikologi di dalam kehidupan sehari-hari lagi. Nah, di sini untuk membahas hal-hal tersebut, aku nggak akan sendirian. Aku udah bersama. perkenalkan, nama saya Anbia Ananda Muslim dan saya di sini selaku Direktur Utama dari PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad. Oke, halo. Ini panggilannya mau kayak gimana nih biar enak? Eh, Akang aja kali ya. Akang, oke. Iya. Gimana nih Akang kabarnya hari ini? Alhamdulillah, so far so good, baik. Oke, kegiatannya belakangan ini lagi ngapain aja? Belakangan ini saya lagi ngerjain beberapa project. Soalnya ini project dari bulan Januari sampai Desember benar-benar full banget tahun ini karena kita lagi rebuild up perusahaan kita gitu. Oke, nah semoga Akang ini diberikan selalu kelancaran ya dalam Amin, segala amin. urusannya. Ya. Nah, di sini terima kasih sudah datang di podcast Suara Dalam Diri. Di sini kita akan membahas satu fenomena nih, Kang. Fenomenanya adalah FOBO. Akang tahu gak itu apa? Apa tuh? Nah, FOBO itu adalah fear of being ordinary. Oh iya, iya. Sebenarnya kalau misalkan di teori psikologi sebenarnya nggak ada yang secara pasti mengatakan FOBO itu apa gitu. Tapi istilah-istilah di generasi sekarang Dia saya gitu. pernah dengar juga. Ya, nah mungkin saya jelaskan dulu fenomenanya ya. Jadi di banyak di media sosial atau di lingkungan sekitar kita mungkin ya, FOBO ini tuh dikenal menjadi kayak apa ya, ketakutan menjadi tidak bisa menjadi apa-apa gitu. Di biasanya tuh di pertengahan 20 hingga 30-an gitu. Nah, ada pernah mungkin akan pernah lihat sendiri atau pernah mengalami gitu ya, di masa-masa 20 kita ngerasa kayak apa ya, takut tidak bisa jadi apa-apa, sementara standar-standar media sosial ketika standar kesuksesan sudah diukur menjadi kayak ketika sudah keluar negeri itu udah sukses gitu. Oke. Terus ketika punya penghasilan 2 digit itu adalah udah sukses gitu. Terus sebenarnya padahal di umur-umur 20 mungkin kayak udah banyak yang apa ya, baru ngebangun karirnya, terus kalau enggak baru pada lulus kuliah gitu. Nah, kalau misalkan pandangan Akang terhadap FOBO itu di zaman sekarang tuh kayak gimana sih gitu? Oke. First of all, jadi saya mau membahas kesuksesan dulu nih ya. Karena sukses bagi setiap orang tuh beda-beda, Kak. Jadi ada yang suksesnya tuh bagi dia bisa memenuhi kebutuhan keluarga aja, ada sukses versi si B itu harus punya penghasilan 2 digit, ada versi si C itu harus penghasilan 3 digit dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara sukses tuh sebenarnya luas ya. Jadi menurut saya pribadi, orang yang sukses itu orang yang bisa menyelesaikan masalahnya, atau orang yang bisa menyelesaikan hari ini.
Ada tuh orang yang contohnya ya, contoh. Jadi kadang ada orang tuh yang kayak, aduh besok males banget nih gitu. Aduh besok gue harus ngapain ya gitu. Nah itu kan udah ada ketakutan terhadap hari esok, bener. Nah makanya ada di mana fase kayak sukses versi orang-orang tuh beda-beda, Kak. Jadi makanya untuk teman-teman Gen Z berarti ya, karena saya juga Gen Z, umur baru 22 tahun ya. Gak usah takut terhadap kesuksesan ya. Justru kita tuh harus punya pandangan bahwasannya kita tuh harus menjadi orang sukses. Karena kenapa? Karena kalau bisa saya simpulkan, miskin sama kaya, ini no offense ya, miskin sama kaya tuh ternyata punya karakter, Kak. Jadi orang kaya punya polanya dan juga orang miskin juga punya polanya. Paham gak maksud saya? Saya yang paham karena waktu itu pernah sama narasumber yang itu kalau teman-teman lihat itu di episode pertama kita juga pernah membahas nih Kang, pola orang kaya dan orang miskin gitu, polanya itu kan pasti berbeda-beda Iya, gitu. benar. Nah, kalau misalkan dari menurut Akang sendiri nih, kan teman-teman mungkin sudah tahu dari versi yang narasumber pertama. Kalau misalkan dari Akang ini gimana? Sukses bagi saya. Kayak polanya yang tadi gitu. Oh, polanya. Oke. Jadi pola orang sukses itu ternyata ada polanya, teman-teman semuanya. Jadi pola orang sukses itu pertama never give up. Pantang menyerah, jelas. Mau dia jatuh berapa ratus kali gitu ya. Kalau mental orang sukses tuh pasti bakal bisa bangkit lagi. Cuman yang namanya manusia tuh wajar ya kalau ada di titik kayak aduh, ini kayaknya udah deh, kita mentok sampai sini nih gitu. Nah, itu tuh gak bakal bisa, Kak, kalau kita punya mental kayak gitu. Makanya mental orang yang sukses itu ternyata orang yang punya mental never give up. Jadi makanya kenapa saya bilang mental kaya dan miskin itu ada polanya, karena di situ perbedaannya. Karena kalau pola mental yang orang miskin gitu. Jadi kayak contohnya kita nih melakukan suatu hal. Terus ini tuh kayak kita kalau ngelakuin hal ini tuh kita gak bakal berkembang, tapi dia masih aja melanjutkan pola tersebut. Nah, kalau pola orang sukses itu pasti dia ingin ilmunya ditambah, ilmunya ditambah, ilmunya ditambah. How to be a success gitu. Nah, makanya saya banyak belajar juga dari ayah saya ya. Jadi kata beliau, orang yang sukses itu orang yang bisa menyelesaikan masalahnya hari ini. Jadi bukan besok, Kak. Atau masalah yang kemarin, masalah yang hari ini. Karena kenapa? Hari ini aja bisa dia tuntaskan, apalagi hari-hari berikutnya. Gitu. Karena mungkin menurut Akang sendiri kayak apa ya? Standar kesuksesan tiap orang berbeda-beda Betul, betul. gitu ya. Betul. Makanya Akang kayak mungkin yang sudah menyelesaikan hari ini mungkin bisa disebut sukses menurut versi Akang gitu Iya, ya. benar. Oke, nah bisa nggak kalau misalkan melihat gitu ya semakin banyak anak-anak di luar sana mungkin di media sosial gitu eh, mengalami yang FOBO tadi gitu. Kalau misalkan Akang sendiri pernah mengalaminya atau misalkan melihat lingkungan sekitar gitu. Pernah banget, Kak. Jadi saya pernah ada di posisi yang kayak, wah ini kayaknya gue nggak bakal bisa lanjutin ini gitu. Karena jujur aja saya di sini tuh punya privilege gitu ya. Kenapa saya bisa jadi direktur utama PT manajemen itu? Karena saya punya privilege. Ayah saya yang menjadi komisaris. Nah, karena ayah saya nggak kurang bantuan dan ini tuh perusahaan yang nggak bisa dipegang sama orang lain yang akhirnya dia ngangkat saya. Nah, ada di satu posisi kayak menariknya nih. Ada di satu posisi, jadi saya waktu itu lagi kuliah ya. Kuliah mau masuk semester 3. Nah itu saya lagi seru-serunya tuh kayak explore kan banyak temen dan lain sebagainya, dunia baru di perkuliahan gitu ya. Cuman ada calling dari ayah saya. Kata beliau gini, kamu kuliah semester udah beres belum? Udah, kata saya. Udah, ntar semester depan mah gak usah lanjut ya, bantuin aja papa. Wah,
itu kepukul banget sih Kak, jujur ya. Itu sangat kepukul banget karena kita lagi seru-serunya gitu kuliah. Mahasiswa Kayak, baru ya. iya, ini kayak lingkungan baru nih, terus wawasan baru. Wah jujur saya di situ bener-bener gambling banget gitu kan. Tapi saya punya visi kayak gini. Kalau ini perusahaan nggak bisa diterusin sama orang lain, mau sama siapa lagi gitu. Karena sekarang lagi gencar kan, yang dimana mending pewaris apa perintis katanya kan. Oh, iya. Nah itu tuh lagi banyak banget gencar. Nah kebetulan alhamdulillahnya saya dikasih rezeki sama Allah untuk menjadi pewaris. Nah itu tuh sebenarnya ada masalah beda masalah maksudnya perintis dan pewaris kan. Jadi kalau saya ya saya sebut saya pewaris ya. Kalau bagi saya pewaris juga berat teman-teman semuanya. Karena kenapa? Kakak pernah lihat nggak banyak perusahaan-perusahaan di luar sana atau usaha-usaha di luaran sana yang hasil orang tuanya terus dilanjutin sama anaknya jadi bangkrut? Iya banyak ya. Banyak banget Tidak ya? selalu menjadi lebih berkembang, tapi mungkin Betul, aja ada yang betul. tutup Iya kan? gerai banyak. Banyak kan yang dulu pas sama orang tuanya Jaya. jaya gitu kan, oh bisa kebeli apa, terus bisa dikenal di mana-mana beliau. Tapi ketika dilanjutkan sama anaknya, bisnisnya tuh Turun. fail total gitu. Nah makanya teman-teman semuanya, jadi di sini juga harusnya udah kelihatan. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk berada di posisi nerusin legacy orang tua kita, otomatis kita akan menghancurkan legacy orang tua kita. Nah di situ perbedaannya Kak. Makanya saya pernah ada di satu titik, karena mungkin culture shock ya bagi saya, karena saya di dunia perkuliahan tiba-tiba 120 derajat harus menangani perusahaan sebesar ini. Jujur culture shock ya, bener-bener culture shock banget yang biasanya hahaha sekarang harus formal gitu kan, harus bergaul sama bapak-bapak ya. Karena saya masih muda gitu kan, itu adjustnya tuh lumayan susah Kak. Jujur itu saya bisa diinfus 1 bulan sekali Kak, karena depresi ya. Karena ya bagi saya ini satu hal yang baru gitu. Ya cuman saya bisa menyesuaikannya karena saya udah dipersiapkan sama papa saya dari jauh-jauh hari sih alhamdulillahnya. Udah dikenalkan sama perusahaan, terus cara kerja perusahaan tuh seperti ini. Jadi nggak terlalu ini juga sih. Nah makanya di situ Kak, jadi perbedaannya tuh cukup signifikan ya, karena ya gimana ya kayak ceritainnya orang yang lagi seru main gitu ya, umuran saya 19 tahun kan dulu saya. Jiwa-jiwa mudanya Iya ya. betul, 19 tahun orang lagi ngapain kan, lagi. Ya. Nah Teman-teman. saya langsung di cut gitu dunia bermain saya, langsung masuk ke dunia kerja. Jadi saya di posisi lanjut ya, saya pernah ada di posisi kayak aduh ini kayaknya capek deh gitu. Soalnya pernah ada omongan kayak gini teman-teman semuanya. Jadi pernah ada omongan gini Kak, nyampe ke saya. Oh sekarang udah dipegang sama anaknya mah jadi kurang ya perusahaan teh. Oh sekarang mah jadi kayak gini ya, dulu mah sama bapaknya kayak gini. Nah jujur itu jadi pressure buat saya pribadi Kak. Itu bener-bener wah iya juga ya. Nah jadi mendiskriminasi diri sendiri gitu. Kenapa saya kayak gini ya? Kenapa saya nggak bisa sejaya ya saya? Takut ngerasa jadi tidak bisa apa-apa Nah juga gitu ya. betul. Jadi kita ngerasa useless aja gitu. Kayak kok gue nggak guna ya gitu. Nah makanya di situ saya mencoba memantaskan diri Kak. Jadi bagaimana caranya saya harus bisa mengikuti flow perusahaan. Saya gimana caranya membangun koneksi, gimana caranya saya harus minimal kinerjanya jangan jauh-jauh melampaui ayah saya deh, minimal mirip-mirip flow-nya tuh kayak ayah saya. Nah makanya di situ benar-benar tekanan mental banget Kak. Pernah saya di satu titik kayaknya gue ngundurin diri aja deh gitu. Pernah saya kayak gitu Kak, beneran, karena pressure yang masuk ke otak saya udah full banget gitu. Jadi tadi karena FOBO, ini kan temanya FOBO ya. Iya. Itu saya pernah ada di posisi kayak gitu Kak. Jadi bener-bener kayak wah ini udah nggak bisa deh, ini bukan ranah gua nih.
Jadi wah untungnya ayah saya selalu support saya Kak. Terus teman-teman di perusahaan juga selalu support saya gitu, alhamdulillahnya ya. Makanya kalau kebayang nggak Kak kalau pada waktu itu mental saya nggak kuat atau enggak udah deh gua punya bisnis yang lain, ini mah gak keotakan sama saya. Kebayang nggak kalau saya punya mental kayak gitu? Wah, kayaknya juga nggak akan bertahan ya mungkin ya Betul, perusahaan betul. ini gitu. Karena di bawah saya tuh orang-orang yang sangat luar biasa Kak. Di bawah saya tuh beneran ini saya nggak bohong. Salah satunya yang udah ngobrol sama kakak kan Iya. Om Roni, Iya. Terus ada Pak Dokter iya, Dadang, Kang Dadang ya kan. terus Buya Agus Iya, Muslim kan. foundernya langsung. Ya kan itu orang-orang yang luar biasa, si Ancep kan itu orang-orang yang luar biasa teman-teman semuanya. Wah kebayang pressure-nya tuh di saya yang nggak bisa apa-apa, bukan nggak Masih bisa, muda gitu masih ya. muda banget, masih jam tayang saya tuh masih Kurang dikit gitu ya, banget gitu kan. Sementara saya harus adjust sama mereka yang pengalamannya udah puluhan tahun. Jujur itu pressure banget sih. Tapi alhamdulillah semakin sini terus saya jalanin dengan selalu upgrade keilmuan saya, gimana caranya menaikkan omset perusahaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah Kak. Sekarang saya bisa adjust sama keadaan saya yang menjadi direktur ini. Gitu. Alhamdulillah. Nah, penasaran nih Kang, tadi kan kayak putus kuliah gitu ya. Ya. Nah, ngerasa nggak sih kayak ketika sebelum putus kuliah nih, harapan Akang ketika selesai kuliah tuh Akang mau jadi apa gitu? Atau misalkan tetap melanjutkan seperti ini gitu? Jujur dulu ya. Dulu itu pas saya sebelum di PT, saya tadinya mau memisahkan diri dari papa saya gitu ya, karena kayak wah gue bisa nih berdiri di kaki sendiri gitu kan. Ternyata saya udah mencoba kayak nyoba part time gitu kan, karena saya suka berbisnis gitu Kak. Jadi saya suka explore semua hal tentang bisnis. Saya pernah jadi pegawai part time, saya juga pernah bisnis door to door gitu ya. Nah itu tuh ternyata wow, di luar tuh dunia sangat keras ya. Nah di situ Kak, jadi sebenarnya orang tua saya nggak kayak keras harus lu harus jadi penerus perusahaan ini, lu harus bisa nerusin ini, enggak Kak. Jadi orang tua saya alhamdulillahnya selalu support apa yang saya lakuin gitu, untungnya ya. Jadi apa yang saya lakuin mereka bakal support saya gitu. Nah di satu sisi saya udah explore banyak kerjaan, waduh kenapa saya gak nerusin usaha ayah saya aja ya gitu, karena yang udah benar-benar ini tuh ajek gitu ya, udah berdiri gitu kan. Karena saya pikir juga ini kalau amit-amitnya ya, karena orang tua kita itu kan gak selalu ada ya kayak ya, amit-amit besok atau lusa orang tua kita nggak ada kan. Oh, wallahu alam bisawab kan. Amit-amitnya Bang Bay nggak usah ya. Iya. Mudah-mudahan mereka Selalu panjang panjang umur umur, semua. sehat Amin, selalu amin. gitu ya. Nah, saya mikirnya ke sana, ini kalau orang tua saya meninggal, yang nerusin perusahaan ayah saya siapa ya? Sementara saya anak sulung Kak. Anak pertama, Tanggungannya ya iya, lumayan. alhamdulillah gitu pokoknya. Jadi saya terpukul juga di situ. Oh iya ya, kenapa saya nggak nerusin usaha ayah saya aja? Nah, pas banget momennya ayah saya nyuruh keluar kuliah dan fokus di perusahaan gitu Kak. Jadi kalau dibilang pressure-nya berat banget Kak. Sumpah berat banget. Karena yang kebayang-kebayang di otak saya tuh dulu bukan sekarang. Karena banyak di lingkungan saya yang udah diterusin sama anaknya tuh gagal. Usaha orang tuanya, legacy dari orang tuanya diterusin sama anaknya, alhasil bangkrut. Nah, itu tuh selalu terngiang-ngiang di otak saya Kak. Waduh gimana ya kalau ini udah dipegang sama gue tuh ini bakal anjlok gitu omsetnya, atau ini tuh bakal mengalami kemunduran perusahaan tuh. Wah di situ tuh kayak itu saya terpukul banget jujur Kak. Nah makanya saya selalu terus mengupgrade diri, baca-baca buku gimana caranya menaikkan bisnis, terus belajar dari orang-orang yang luar biasa Kak, yang udah
lebih dulu dari saya, senior ya bisa dibilang ya gitu. Itu saya terus mengupgrade diri saya, mengupgrade value saya gitu Kak. Jadi kalau dibilang saya gak pernah ada pressure, wah lu belum ngerasain aja tuh gitu. Oke nih Kang, sebenarnya ya kalau misalkan yang saya tangkap itu ya, Fobo ini tuh sebenarnya nggak melihat pandangan punya usaha, nggak, Fobo tuh nggak melihat pewaris atau perintis gitu ya Ya, sebenarnya. betul. Mau jadi pewaris pun takut, ketika melanjutkan takut tidak bisa menjadi apa-apa juga tetap gitu. Apalagi mungkin yang perintis mungkin ya, yang takut memulai bisnis, takut tidak Betul. bisa menjadi apa-apa gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan yang Akang lihat gitu ya di fenomena sekarang di media sosial gitu, kenapa sih ada menstandarisasikan bahwa kesuksesan itu tuh yang seperti tadi gitu, yang contohnya kalau misalkan di umur 20-an harus udah bisa 2 digit gitu gajinya, atau misalkan udah bisa keluar negeri. Nah itu tuh kenapa sih bisa terbentuk hal tersebut gitu kalau menurut Akang? Oke, pertanyaan menarik nih karena betul sekali emang banyak sih sekarang pressure bagi anak muda ya. Iya betul. Oke, kita membahas satu persatu dulu nih. Pertama, di zaman kita ya, kita Gen Z ini, informasi itu datang dari mana-mana Kak. Ada kita dapat informasi dari TikTok, dari Instagram, dari Twitter, dari WA, dari Telegram, dan banyak platform media sosial lainnya kan. Dan itu tuh bukan sekali dua kali mereka mengonsumsi konten-konten seperti itu. Betul. Yang dimana itu standarisasi umur segini harus gini, umur segini Iya harus gini. betul. Betul? Betul. Nah itu wajar aja anak muda mentalnya sekarang bener-bener diuji gitu kan. Apalagi dengan krisis ekonomi kayak sekarang itu luar biasa terasa juga Kak ke perusahaan saya. Apalagi orang-orang yang di luar sana yang lagi merintis. Makanya saya salut banget sama orang-orang yang menjadi perintis gitu. Tapi di balik itu Kak, itu sebenarnya nggak bisa disalahkan dan nggak bisa menyalahkan juga. Karena di sisi lain, karena sifat manusia itu ternyata latah Kak. FOMO. Ya, bener nggak? Kebanyakan ya, nggak Kebanyakan semua ya, ya, tidak maksudnya semua. kebanyakan FOMO gitu. Kayak contohnya gini, eh, ada konten misalkan, ternyata menjalin relationship tuh harus seperti ini, betul. Betul. Dan itu tuh mendapat likers yang banyak sekali. Saya contohnya 100.000 like. Otomatis orang yang lihat di FYP-nya terus lihat 100.000 like, dia bakal memvalidasi hal tersebut nggak? Nah makanya kenapa Kak, informasi-informasi yang gak seharusnya mereka dengar atau yang seharusnya mereka cerna itu bisa tercerna karena mereka pertama itu kan 100.000 likers, wah ini berarti banyak nih yang kayak Orang gua yang nih iya, gitu orang kan. yang tervalidasi Iya ya. udah mah kan di komen Kakak tahu sendiri kan Iya netizen betul. zaman sekarang kan. Iya wah. Wah itu iya nih pasangan saya gini iya nih divalidasi lah yang akhirnya menjadi opini di otak dia, di mindset dia bahwasanya oh ternyata kita tuh sukses versi kita tuh harus sama sukses versi orang lain. Nah sebenarnya nggak gitu kan. Jadi sukses versi orang tuh beda-beda, beneran. Betul. Karena ada orang yang kufur nikmat ternyata Kak di dunia ini. Dia udah mempunyai banyak achievement, banyak pencapaian, tapi dia masih belum bersyukur. Ada orang yang gajinya UMR, tapi ternyata dia bisa mencukupi segala hal. Makanya sukses versi orang tuh pasti beda-beda. Cuman yang bisa saya simpulkan Kak, jadi teman-teman semuanya, sukses tuh kita punya momennya teman-teman. Jadi kakak tahu nggak pendiri KFC, Mr. Kentucky? Tahu? Iya. Ya, Mr. Kentucky itu dia bisa sukses membangun KFC itu di umur dia 60 around 70. Ya, antara 60 sampai 70 tahun dia baru sukses. Dari hasil dia trial and error beberapa ratus kali, bayangin Kak. Yang asalnya dia jadi pegawai dulu fried chicken gitu biasa kan, yang akhirnya dia membangun bisnis gagal dengan beribu-ribu kali dia percobaan trial and error gitu ya, yang akhirnya dia suksesnya itu di umur 60-an Kak. Kebayang ya maksudnya tidak menentukan di usia muda tuh harus Betul. sukses gitu ya. Betul. Nah makanya
kita jangan menyamaratakan progres kita sama progres orang lain. Betul. Karena progres tuh udah ada yang ngatur, Kak. Nah itu tuh kita tuh bakal dapat momennya gitu. Kita tuh bakal dapat momennya di mana oh ini nih peluang kita. Kalau orangnya bisa melihat peluang ya. Tapi kalau orangnya udah ada di zona nyaman, kayak gua mah udahlah, hidup gua mah cukup segini aja gitu. Nah itu beda, Kak. Makanya polanya tuh beda, ngerti nggak? Kenapa sekarang Mister Kentucky dia never give up, terus suksesnya di 69? Ya karena tadi yang saya bilang, dia itu punya jiwa yang ini gua harus berhasil nih. Nah itu, makanya saya ini prinsip saya ya Kak, ideologi saya. Saya itu harus bisa meneruskan legacy ayah saya, kalau bisa lebih. Makanya saya tiap hari nge-upgrade keilmuan saya, nge-upgrade value saya, nge-upgrade knowledge saya. Nah itu Kak, karena saya punya goals, saya minimal harus bisa seperti ayah saya. Atau enggak, bisa lebih, walaupun dikit. Nah otomatis kalau mau seperti ayah saya, itu nggak mungkin dengan perjuangan yang biasa-biasa saja dong. Bener nggak? Betul. Nah makanya saya mengorbankan habit yang tidak biasa-biasa saja gitu Kak. Jadi progres orang-orang tuh beda-beda teman-teman. Jadi jangan disamaratakan. Jadi ada aja orang yang udah sukses di umur 25, ada juga orang yang sukses di umur 30, ada yang di 35, 40 dan seterusnya. Jadi porsi sukses orang-orang tuh udah ditentuin sama yang di atas. Kita tinggal nyambut aja di mana momennya. Karena itu tuh suka ada aja Kak, momen kita untuk mendapatkan kesuksesan. Beneran. Karena saya banyak rekan-rekan saya yang dari from zero to hero, termasuk ayah saya. Saya bukan terlahir dari keluarga kaya Kak dulunya. Ayah saya itu dulunya itu pegawai ini Kak, pegawai rumah sakit. Yang dimana gak mungkin kan bisa punya perusahaan kalau dia terus menjadi pegawai rumah sakit. Betul. Nah akhirnya dia keluar dari zona nyaman, dia fighting dengan keadaan dia yang dimana minus banget Kak. Beneran, saya itu bukan darah biru nih Kak. Saya bukan terlahir dari Konglo orang gitu. kaya gitu. Kalau Konglo gitu ya, kalau saya terlahir dari Konglo itu akhir nama saya ada Sanjayanya tuh. Kayak orang-orang Cina gitu kan. Nah enggak Kak, jadi saya udah punya banyak banget gambaran orang-orang perintis, termasuk ayah saya yang dia bukan from zero lagi, dia from minus Kak. Dia soalnya hampir sempet gak bisa ngasih makan anak istrinya. Demi Allah Kak, beneran. Dia pernah ada di posisi itu. Makanya saya sering sharing, banyak banget cerita yang saya salur kepada mindset saya dari orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi antara pewaris dan perintis itu ternyata sama Kak bebannya gitu. Oke. Nah, sebenarnya yang saya penasaran nih, Kang. Ada nggak sih kalau menurut Akang sendiri gitu ya? Ada nggak sih kayak kan tadi kita nggak boleh membanding-bandingkan kesuksesan orang lain gitu. Nah, ada nggak sih kalau misalkan menurut Akang dampak ke secara mental health-nya gitu? Ada banget dong. Ada banget. Ada banget Kak. Gini. Kenapa mental health itu sangat penting ya? Karena kalau kita sehat jiwa, otomatis kita sehat raga, betul? Betul. Nah, itu ngaruh banget Kak. Karena beneran orang yang perintis itu lebih banyak makan hati daripada orang pewaris, jujur. Karena mereka trial errornya tuh banyak banget ya. Kalau orang pewaris tuh harus mempertahankan legacy, kalau dia tuh harus membangun legacy. Yang dimana itu beda banget kan, tanggungannya berbeda banget. Nah itu wajar orang-orang yang sekarang lagi umur 20 until 25 gitu ya, 20-25 itu lagi fase-fase waduh ini harus dibawa kemana. Iya, quarter life crisis gitu kan. Nah itu tuh wajar banget kalau orang itu mental health-nya kena gitu ya, atau anxiety dan lain sebagainya lah. Itu tuh wajar banget Kak, karena bener itu tuh
karena berbicara masa depan tuh ternyata agak ngeri ya Kak ya, ngeri-ngeri sedap ya. Apalagi dengan sekarang ekonomi kita lagi di Indonesia kan lagi Iya. susah banget ya, ya hampir inflasi kan Iya bisa betul. dibilang. Jadi wajar sekali anak-anak zaman sekarang ya Gen Z terutamanya eh, mentalnya tuh ya benar-benar teruji gitu. Wajar kayak dia mengeluh, wajar kayak dia banyak apa ya? Banyak keluhannya itu wajar banget karena sekarang kita pertama lagi susah, kemudian yang keduanya dia lagi jadi perintis itu sangat wajar sekali dia mengalami tekanan. Tapi kalau orang yang sangat luar biasa Kak, orang yang luar biasa itu dia pasti bisa keluar dari zona nyaman dia. Karena keluar dari zona nyaman itu ternyata susah banget Kak. Yang bisa saya simpulkan ya. Karena kenapa? Yang saya simpulkan ya, anak-anak muda itu kan terbiasa dengan main, terbiasa dengan hidup freedom, yang ya kalau dibiayain mungkin dia bener-bener freedom banget kan, tapi ada juga orang yang udah solo Memaksakan ya. fighter gitu kan ya. Nah cuman di situ sih wajar aja sebenarnya karena dia baru terbuka kehidupan yang sebenarnya gitu. Oh ternyata kehidupan yang sebenarnya tuh gini ya. Dan sekarang saya tuh lebih menghargai uang Kak. Kalau dulu tuh wah saya boros banget, impulsif buying beneran. Nah makanya wajar aja anak muda sekarang, zaman sekarang itu ya mengalami banyak pressure sih, itu hal yang sangat wajar gitu. Karena itu bagian dari proses perjalanan sih bagi saya. Karena kalau dia antang-antang aja ya dia jadi pengangguran kali Kak. Kayak gitu. Oke, nah jadi ketika di masa-masa sekarang gitu ya, ada yang disebut namanya self acceptance gitu ya. Jadi penerimaan diri gitu. Ya. Nah, bagaimana gitu caranya membedakan bahwa ketika kita menerima keadaan diri sekarang gitu dengan apa ya? Tidak ada daya juangnya gitu. Oke. Jadi cara menerima diri sendiri gitu ya. Dengan basic orang yang tidak ada juangnya. Seperti itu. Ini menarik sih karena balik lagi yang saya bilang itu tuh ada polanya Kak. Jadi bagaimana cara menerima diri sendiri ya? Caranya kita punya goals. Caranya kita punya goals tuh gimana? Misal contoh kecilnya minggu sekarang nih kita harus punya panci. Kalau yang udah berumah tangga. Yeah. Kalau anak muda misal goalsnya itu kita sekarang minggu sekarang mau ngasih ke orang tua, misal contohnya. Nah itu penerimaan diri tuh emang susah-susah gampang sih Kak. Karena apalagi dengan dia punya latar belakang, punya mental health yang jelek ya. Itu tuh sangat susah sekali. Cara penerimaan diri satu-satunya tuh yaitu dia lebih mengetahui potensi dirinya sendiri Kak. Kayak contohnya dia cenderung kemana sih kesukaan dia gitu kan. Kalau kakak nih, kakak kan mahasiswa psikolog. Ya kan otomatis kakak mencari jati dirinya tuh di psikolog. Gimana caranya kakak adjust dengan dunia psikolog? Gimana caranya kakak sekarang bisa berkomunikasi gitu kan orang-orang psikolog? Gimana caranya kakak sekarang mencari relasi sesama psikolog? Nah itu. Jadi orang yang kalau udah punya goals, udah pasti mempunyai bisa menerima dirinya sendiri gitu. Karena emang ada juga sih yang karena terpaksa kan. Tapi kalau itu lama-lama dia diulang itu bakal menjadi pola dia dan itu akan menjadi jati diri dia kata. Gitu. Jadi gimana caranya menerima diri kita sendiri gitu ya? Caranya kita punya goals. Otomatis itu akan menjadi pola dia dan itu akan menjadi jati diri dia gitu. Kalau ada yang lagi anak muda yang lagi jadi atlet misal sekarang, oke, teruskan jadi atletnya. Atau sekarang anak muda yang lagi belajar digital marketing, oke, lanjutkan digital marketing kamu gitu. Dan itu kan diulang-ulang ya, kalau kita punya goals tuh otomatis itu bakal diseriusin kan sama kita. Dan itu bakal menjadi pola kita. Nah gitu Kak. Jadi caranya punya jati diri, menerima diri sendiri adalah mempunyai goals gitu. Oke. Nah, pertanyaan nih Kang, kenapa sih sekarang di generasi muda sekarang gitu, kayak apa ya, ngerasa
pengen cepat-cepat sukses gitu. Tapi kan sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, daripada kita cepat-cepat sukses, lebih baik kita kayak menikmati prosesnya gitu. Betul. Nah itu tuh kenapa sih kalau misalkan menurut Akang tuh di generasi muda sekarang tuh ada apa gitu? Oke. Pertama, kenapa di generasi muda sekarang orang-orang tuh pengen sukses? Pertama karena gaya hidup. Iya sih. Oke, gaya hidup, lifestyle. Kenapa sih orang pengen cepat sukses? Karena di sosial media ada kalanya dia lihat SG temen dia yang udah sukses. Terus ya apa golf gitu ya atau nge-gym atau Keluar dia negeri mungkin keluar ya. negeri beli barang-barang branded atau ke Bali kayak gitu ya kalau di Indonesia. Nah, itu tuh kan otomatis nge-trigger dia, Kak. Wah, ini gue harus sukses nih. Gue pengen jadi kayak dia. Kemana-mana enak, ke sini enak, ke situ enak, ke sana gampang gitu kan. Nah, itu bisa jadi, Kak, karena lifestyle. Oke, karena gaya hidup pertama. Terus kemudian yang keduanya, kenapa sekarang anak muda sekarang tuh pengen suksesnya instan. Iya. Nah, karena ada yang namanya trading kan, yang lagi maraknya sekarang. Oh iya iya Oke. iya iya. Kamu tahu Timothy Ronald kan? Heeh. Nah, itu dia kan dengan padahal dia kan nipu kan sebenarnya kan dia jualan kelas dan lain sebagainya halnya. I don't know Marketingnya luar biasa ya. luar biasa gitu ya. Nah, terus orang-orang itu pengen sukses cepet kayak Timothy Ronald. Iya. Itu kan trading tuh kalau kakak misalkan sekarang main trading dari jutaan orang yang bakal menang tuh beberapa orang doang kak. Gitu. Jadi ya karena mungkin banyak ke brainwash bahwasanya trading cepet kaya bakal ini, bakal ini, bakal ini, bakal ini. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu pengen suksesnya cepet. Padahal kalau bisa dibilang, wah prosesnya panjang banget kak, beneran. Iya. Lebih baik menikmati prosesnya ya Betul, sebenarnya. walau kadang Karena kan kalau di proses itu kan kita bisa banyak belajar hal betul. ya. Terus sambung lagi yang tadi ya. Jadi kenapa orang anak muda Gen Z itu bisa pengen cepet sukses gitu ya? Yang ketiganya itu karena keadaan di zaman sekarang itu serba mahal kak. Betul nggak? Ya serba mahal kayak apa-apa mahal, bensin mahal dan lain sebagainya mahal. Wajar aja mereka pengen cepat sukses. Kemudian yang selanjutnya yang bikin anak muda zaman sekarang Gen Z terutamanya pengen cepat sukses itu adalah dia gak mau dihina. Karena kesenjangan sosial tuh ternyata kelihatan banget kak. Apalagi kalau kakak tuh main ke mana ya misal ke mall misal di mana di Jakarta tuh itu kan nggak boleh pakai kayak sendal jepit gitu kalau kemana nggak boleh pakai ini sedangkan sekarang sepatu dan lain-lain tuh kan harganya mahal kan? Iya, udah jutaan ya. Iya kebutuhan hidup sekarang tuh mahal banget makanya kenapa anak muda zaman sekarang pengen cepet sukses itu salah satunya kak karena mungkin dia pressure dari zaman ya bisa jadi seperti itu nah makanya wajar aja sih anak-anak muda zaman sekarang pengen cepet sukses ya cuman gara-gara sifat mereka kayak gitu tuh yang akhirnya mereka pengen yang instan kan ya ya akhirnya main betul Iya. ya di tit itu di sit nah gitu kak jadi itu faktor judi online juga bisa kak gitu. Nah, sebenarnya ketika FOBO itu kalau menurut saya gitu ya, FOBO terjadi itu karena pertama yang lifestyle tadi. Karena ketika kita gaya hidupnya tinggi, Iya. sehingga ketika kita ingin cepat-cepat sukses dan di proses itu mungkin kita selalu takut dibayang-bayangkan, aku takut tidak bisa jadi apa-apa. Sebenarnya bagus ya kalau misalnya in a good way itu bagus kita ada ketakutan Benar-benar. takut tidak menjadi apa-apa gitu. Benar. Tapi ketika kalau misalkan itu menjadi udah hal yang mengganggu gitu, mungkin jadinya ke arah yang negatif gitu, itu akan merugikan diri sendiri gitu ya. Sangat merugikan dong. Karena dengan dia sekarang apa ya ngikutin lifestyle tuh nggak akan ada habisnya ternyata. Iya Kak. betul. Itu bakal panjang banget urusannya kalau dia mengedepankan gengsi. Wah itu gengsi itu
hal yang harus dihindari sih sebenarnya ya. Cuman berbicara di zaman sekarang itu kan orang-orang adu outfit, orang-orang adu kekayaan, orang-orang adu harta dan lain sebagainya, itu wajar banget karena yang saya lihat juga emang sekarang orang banyak mendiskriminasi orang-orang kecil gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau menurut saya, ketika kita di media sosial gitu ya, banyak melihat ada yang lebih dari dia, kita ingin menjadi lebih tinggi lagi daripada dia gitu. Karena kalau misalkan ngikutin standar dari media sosial tuh bakal nggak akan ada habisnya. Nah, tapi ketika kita melihat berbeda sudut pandangnya gitu, siapa tahu ada orang lain yang ingin menjadi di posisi kita gitu. Tuh, betul, Makanya benar-benar. ketika kita merasa ada di posisi sekarang, mungkin kita nggak boleh kufur nikmat, Kufur nikmat. kufur nikmat gitu ya. Tidak boleh kufur nikmat gitu. Karena kalau misalkan terus-terus seperti itu, kayaknya nggak akan ada habisnya gitu Benar ya. Kak, benar-benar. Ya emang wah itu kufur nikmat ya, berbicara kufur nikmat. Kalau orang yang udah mempunyai sifat kufur nikmat, mau sekaya apapun dia itu nggak bakal ada habisnya Kak. Makanya terjadi korupsi ya kayak gitu. Betul, betul, betul. Yang Aduh, baru-baru sekarang gitu ya. wow. Propsi MBG. 1M gitu ya. Iya, karena kalau lihat makanya tadi kan tingkat kesuksesan orang-orang tuh pasti beda-beda Kak. Ada yang menurut versi si A, sukses bagi dia tuh udah mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan orang tua dia, kebutuhan anak dia, dan kebutuhan dia sendiri. Yang bagi dia sukses tuh adalah seperti itu. Tapi ada juga yang versi si B, sukses itu harus beli mobil, harus beli motor, harus beli iPhone 17, harus beli kulkas 8 pintu misal contohnya. Nah itu tuh beda-beda Kak, makanya orang yang punya kufur nikmat itu, wah itu susah banget hidup dia, beneran. Dan itu akan rawan korupsi sih kalau dia dikasih jabatan gitu. Ini bukan di pemerintahan aja ya, Iya. karena ada beberapa juga. Bisa terjadi di lingkungan sekitar ya. Benar, benar. Karena kan banyak sekarang RT, RW gitu kan yang korupsi juga gitu kan sebenarnya. Nggak harus di pemerintahan juga ya. Benar. Yang harus dibenerin tuh sebenarnya dari mulai kita sih gitu. Betul. Tapi balik lagi Kak, orang yang akan besar bakal lahir dari tanggung jawab yang besar. Kalau tanggung jawab kakak kecil atau bisa tanggung jawab siapapun kecil, maka hasilnya juga akan kecil. Tapi ketika Allah udah ngasih tanggung jawab yang besar ke orang tersebut, maka dia akan lahir menjadi orang yang besar. Besar tanda kutip sukses gitu ya. Gitu Kak. Jadi kalau misal tanggung jawab kita biasa-biasa aja, otomatis hasilnya juga kan biasa-biasa saja. Tapi kalau tanggung jawab kita besar dengan resiko yang besar segala macam ya, itu akan menimbulkan hasil yang besar juga. Gitu Kak. Oke, nah kalau misalkan dari Akang sendiri nih, ada nggak kayak pesan-pesan ke teman-teman semua gitu bahwa pada dasarnya standar kesuksesan itu setiap orang berbeda-beda. Mungkin Betul. kalau misalkan dari saya standar kesuksesan saya itu sederhana sebenarnya. Ya. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang ibu gitu. Oke. Sebenarnya mungkin kalau misalkan di luar sana mungkin standar kesuksesan kayak kenapa cuman jadi seorang ibu gitu. Padahal kan sebenarnya seorang ibu tuh kayak luar biasa ya gitu, tanggung jawab yang luar biasa gitu. Nah makanya itu standar kesuksesan orang itu kan berbeda-beda gitu. Benar. Nah buat temen, Akang coba kasih pesan ke teman-teman gitu ya tentang lagi di masa-masa sekarang yang sedang mengalami hal tersebut gitu, karena Akang mungkin sudah melewati fase tersebut gitu. Ada nggak kayak tips and trick gitu? Oke. Gini ya teman-teman semuanya, jadi saya ngutip dari beberapa hadis, innakan al-fajri laukan al-mashuda Kak. Jadi sebaik-baiknya waktu adalah di waktu di pagi hari. Nah jadi kita mengawali kesuksesan itu ternyata dari pagi hari Kak. Kalau kita pagi harinya itu udah good vibes, positif energi gitu, yang ngasih energi positif ke orang, atau kita pagi harinya diawali dengan senyuman, itu bakal kesananya juga bakal terus kita akan mendapati kabar-kabar yang bahagia.
Nah, jadi kesimpulannya, kalau kamu mau menyelesaikan hari ini secara tuntas, kita harus memulai diawali dari pagi hari kita. Apakah pagi harinya kita rudet atau pagi harinya kita udah cap bintang 11 gini? Nah, itu kesana juga sampai malam tuh bakal kayak gini, Kak. Bakal bad vibe, bakal dapat energi-energi negatif, bakal dapat apa? Kayak ada aja masalah kayak Ada gitu ya. aja masalahnya, bener. Nah, makanya kita harus mengawali pagi hari dengan energi positif. Mengawali pagi hari dengan senyuman. Nah, welcome morning with smile. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau mensukseskan hari ini, kita harus mensukseskan kita di pagi harinya. Seperti itu. Saya bangun tidur. Selamat pagi dunia. Contohnya kayak gitu ya. Jadi pagi hari itu benar-benar menentukan. Cobain deh kakak. Kakak misal pagi harinya tuh udah penuh amarah, penuh dengan iri dengki. Wah itu sumpah kak, sampai malam kakak bakal kayak gitu, bener. Ada aja ya di jalan, misalkan orang yang bikin emosi ya. Bener. Karena paginya kita kayak kurang mood gitu ya. Iya, ya karena kakak percaya nggak dengan teori law of attraction? Percaya nggak? Nah, law of attraction atau hukum ketertarikan ini kan kak. Jadi ini tuh kan sebenarnya nyata adanya kak. Kalau kita energi negatif, kita bakal ngedapetin energi negatif juga. Kalau kita selalu memberikan energi positif, kita bakal dapat yang positif juga kak. Karena gini deh, ada peribahasa kalau minyak pasti ketemu minyak, kalau air pasti ketemu air. Ya, benar. Jadi contohnya kayak gini kak. Ada nggak sih orang yang biasanya suka pergaulan malam gitu, bergaulnya sama orang-orang yang suka sains? Jarang ya kayaknya. Jarang ya. Ada sih, cuman jarang kan. Atau enggak gini, orang yang biasa suka judi, apakah mungkin dia bergaul sama orang yang suka apa ya? Suka investasi di emas? Jarang kan? Jarang. Orang yang judi pasti ketemu sama orang yang Judi judi lagi. lagi. Bener. Orang yang suka investasi emas atau investasi antam gitu ya atau apapun itu pasti ketemu sama orang yang suka investasi lagi. Bener. Nah makanya di situ kak. Jadi gimana kita ngasih energi ke dunia ini ya, ke semesta ini, kita bakal mendapat feedback yang sama kak. Karena kalau orang yang banyak rungsingnya, banyak banget banyak banget energi negatifnya bakal diketemuin sama energi negatif lagi kak. Beneran deh, cobain deh sama kakak. Ini education buat teman-teman ya. Teman-teman cobain di pagi hari, teman-teman itu udah penuh amarah, penuh benci dan penuh iri dengki. Pasti sampai malamnya juga teman-teman bakal seperti itu. Rungsing loh ya. Iya, rarungsing kalau bahasa Sundanya gitu. Jadi makanya kita harus dimanapun kita atau sama siapapun kita harus selalu memberi energi positif ke sekitar kita gitu kan. Jadi gimana caranya kita menaklukkan dunia ya kita memberi energi positif kepada dunia gitu. Nah seperti itu kak. Oke, pesan yang sangat amat bagus ya untuk diterapkan di teman-teman semua gitu di kondisi sekarang gitu. Nah mungkin yang saya tangkap di pembahasan sekarang gitu ya, teman-teman mungkin tidak bisa selalu melihat standar kesuksesan itu hanya di media sosial. Tapi pahami diri sendiri bahwa apa sih yang menjadi standar sukses diri kita sendiri gitu. Karena mungkin ada yang menurut kita susah, tapi menurut orang lain menurut kita luar biasa, tapi menurut orang lain itu hanya sederhana gitu. Karena ya itu standar kesuksesan kita itu nggak bisa disamaratakan gitu. Nah terus juga mungkin ada teman-teman yang ngerasa kayak enak jadi pewaris mah gitu. Padahal sebenarnya sama aja ya teman-teman ya gitu. Mau jadi pewaris, mau jadi perintis, sama-sama punya ada ujian. Takut
tidak bisa menjadi apa-apa, dan itu tuh wajar dialami semua generasi mungkin ya, bukan Iya. generasi muda aja mungkin Benar-benar ya. Kak. Mungkin terus juga ada apa ya, kata-kata gini, tidak semua bunga mekar pada waktu yang sama, Betul. tapi semua bunga Betul betul. memiliki keindahan yang sama gitu. Gila. Gitu teman-teman semua. Nah, mungkin yang ngerasa quarter life crisis kali ini gitu ya, mungkin yang pertama teman-teman bisa apa ya, pahami diri sendiri, kenali diri sendiri, eh, apa yang menjadi standar kesuksesan teman-teman semua gitu. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Akang ini udah melewati fase-fase tersebut mungkin ya Kang Betul ya. betul Kak. Sekarang sudah apa ya, bagian menjalaninya mungkin ya Kang Iya, ya betul. gitu. Nah, mungkin kedepannya ada gak Akang yang ingin Akang lakukan gitu setelah melewati fase-fase tersebut gitu? Yang mau saya lakukan, ya saya bakal terus belajar, terus nambah value diri saya, bakal terus nambah knowledge saya ya, dan itu saya gak bakal terus berhenti belajar sih intinya Kak. Jadi kalau kita berhenti belajar, ya sama aja kita ngegantung diri kita sendiri sih, ngegantung diri ya. Jadi ada kayak gini kalau kata ayah saya. Jadi orang yang mati jiwanya, tanda kurung dia udah benar-benar kayak bangkai hidup gitu ya. Lebih lebih buruk dari orang yang mati secara jasad, kasarnya. Karena kenapa? Orang yang mati jiwa itu Kak, dia mau dikasih kritik, dia dikasih saran, atau dia keadaan hidupnya tuh benar-benar krisis banget Kak. Benar-benar dia lagi terpuruk banget gitu. Dan terus dia tuh malah jadi benalu bagi semua orang gitu ya. Nah itu kan mati jiwa dia ya. Jiwa dia sebagai manusia tuh benar-benar mati kan. Sekarang gini, orang yang mati jasad itu dia nggak ada di dunia, dikubur, bener, ya udah nggak ada jasadnya kan. Orang yang mati jiwa gimana Kak? Dikubur nggak bisa, ngebauin iya, ngebauin tanda kutip di sini jadi benalu buat semua Masyarakat orang ya. mungkin ya. Iya kayak gitu. Makanya kita teman-teman semuanya harus ingat satu hal sih, great people become from great responsibility. Betul. Seperti itu. Nah jadi apa yang saya lakukan, how next to do ya, saya bakal mengangkat perusahaan ini ke internasional. Doain ya. Oke, semoga ya Ya, diberikan kelancaran. amin amin. Nah, jadi teman-teman terakhir nih buat teman-teman semua, yang tadi Akang katakan gitu ya, untuk tidak terus berhenti belajar gitu, itu sangat hal yang bagus gitu ya menurut saya. Daripada sekarang kita terus-terusan meninggikan gaya hidup kita, lebih baik kita menambah wawasan kita Betul, gitu betul. ya. Karena apa ya? Tidak ada ujungnya gitu kalau misalkan Iya. meninggikan gaya hidup terus gitu. Lebih baik kita meninggikan ilmu kita Benar. gitu. Mungkin itu yang kita bahas Kang, sangat memberi insight yang luar biasa mungkin ya buat teman-teman semuanya di generasi muda sekarang gitu ya. Mungkin semoga kita menjadi orang yang memberikan dampak positif bagi teman-teman semua mulai dari langkah kecil gitu. Gitu sih Kang. Oke, aku ucapkan terima kasih ke Sama-sama, terima kasih Akang. juga Kak ya udah Iya. ngundang saya nih Iya. ke podcast Suara Salam Dalam dari Diri. iya Iya. betul. Semoga teman-teman semua juga bisa memberikan manfaat kepada semua orang gitu. Terus juga podcast ini menjadi manfaat juga bagi teman-teman semua dan menjadi bahan pembelajaran. Amin. Mungkin ini season ke-1 mungkin ya Ya. telah selesai. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi di season kedua mungkin jika ada kesempatan. Saya Miranti Raisya. Saya Anbia Ananda Muslim. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye bye. Bye-bye.